Jadi demo kemarin itu tujuannya bagus, tapi setelah ditunggangi tujuannya sudah jadi dia bagus. Apa tujuannya, Bang? Tujuan menggulingkan pemerintahan. Oh ya? Nggak bisa, Bang. Pemerintahan Jokowi ini dipilih oleh rakyat, tidak bisa digulingkan. Lagi dan lagi upaya petugas untuk memastikan bahwa pecah. Ya, upaya petugas memastikan kocar-kacir. Polisi juga maju kembali. Aparat juga maju. Mereka mencari nama, mencari panggung. Oke, jadi Omnibus Law dan demo dan sebagainya ini dimanfaatkan menjadi panggung politik oleh tokoh-tokoh tertentu. Iya, hoax itu berbahaya sekali. Lebih berbahaya daripada perang senjata nuklir. Oh iya? Ya, saya katakan lagi, lebih berbahaya dari senjata nuklir. Kalau ini tidak diberangus, tidak disikat. Iya, jadi kita pahami dulu apa itu Omnibus Law, supaya jangan ada persepsi yang keliru. Iya. Sehingga seolah-olah bahwa Omnibus Law ini sesuatu yang bisa merusak Indonesia ke depan. Omnibus Law ini sebenarnya tujuannya adalah menyatukan berbagai undang-undang dalam satu bentuk undang-undang, ya, secara positif. Jadi bayangkan aja ada 79 undang-undang yang mau disinergikan. Ya, 1254 pasal yang mau disinergikan. Supaya apa? Supaya undang-undang ini efektif. Karena kalau tidak disinergikan, banyak pasal yang tumpang tindih satu dengan yang lain yang menghambat investasi. Jadi tujuannya itu dulu. Kalau menurut saya tujuannya ini bagus. Sebenarnya. Tujuan mulia berarti, Bang? Tujuan mulia. Ya. Pemerintah Jokowi ini bertujuan supaya mempermudah investasi. Betul. Tetapi yang kemudian menjadi persoalan adalah substansinya. Pasal-pasal, beberapa pasal itu yang diketok kemarin di DPR menurut saya itu belum berpihak kepada rakyat. Kan ada 11 klaster kan? Yang kemarin yang ramai itu kan klaster cipta kerja. Betul. Itu. Menyangkut dengan upah minimum regionalnya, menyangkut dengan outsourcingnya, menyangkut dengan jaminannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, demo kemarin menurut saya yang disuarakan oleh mahasiswa dan kaum buruh itu bagus. Sebagai kritik terhadap diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Agar supaya apa? Supaya pemerintah perhatian. Lihat itu. Tetapi kemudian ditunggangi sebenarnya. Sampai ada pengerusakan fasilitas umum. Dari perspektif hukum, tindakan-tindakan anarkisme itu kan tidak boleh. Siapapun dia, latar belakang dari mana pun dia. Polisi harus bertindak tegas. Jadi langkah-langkah kepolisian untuk menangkap, memanggil, menahan, itu menurut saya sudah tepat. Kalau tidak begitu, ini hukum tidak beraturan. Bisa kacau, bisa chaos kita. Hanya saja ada beberapa orang yang ditangkap itu kemarin, itu kan anak-anak, ya, pelajar, yang menurut saya juga setelah dibina dikembalikan. Nah, aktor intelektual itu yang beberapa tokoh yang sudah ditangkap, menurut saya itu harus diproses. Kalau tidak, setiap demo, tiap gerakan, tiap aspirasi yang disampaikan oleh rakyat itu bisa ditunggangi. Jadi demo kemarin itu tujuannya bagus, tapi setelah ditunggangi, tujuannya sudah jadi dia bagus. Apa tujuannya, Bang? Tujuan menggulingkan pemerintahan. Oh ya? Nggak bisa, Bang. Pemerintahan Jokowi ini dipilih oleh rakyat, tidak bisa digulingkan. Kalau digulingkan itu udah makar. Turunnya presiden, diberhentikan presiden itu ada aturannya. Dia melanggar sumpah jabatan, melanggar Undang-Undang Dasar 45, dia melakukan makar, melakukan korupsi, baru bisa diturunkan. Itu semua dijamin konstitusi, ya? Di konstitusi jamin, kalau tidak nggak bisa. Berbicara soal menunggangi ini, kira-kira siapa yang menunggangi dari perspektif? Ya, kalau kita lihat kan sudah jelas orang-orang yang selama ini kita bicara dulu dari Pilpres ya. Kalau Pilpres ini kan sudah selesai sebenarnya. Jokowi juga sudah akomodatif. Lawan dirangkul. Selesailah, sudah kita demokrasi sudah selesailah. Jangan lagi. Kalau nanti ada 2024 yang mau capres ya nanti. Tapi saya lihat tokoh-tokoh tertentu, saya tidak sebut nama, semua publik tahu. Tokoh-tokoh tertentu ini kemudian mulai melakukan gerakan-gerakan yang menurut saya secara sistematis tidak lagi untuk membangun Indonesia. Mereka mencari nama, mencari panggung. Kan susah ini. Oke, jadi Omnibus Law dan demo dan sebagainya ini dimanfaatkan menjadi panggung politik oleh tokoh-tokoh tertentu? Iya, mencari panggung supaya mereka nama terkenal dan sebagainya. Ini kan nggak boleh dibiarkan ini. Apalagi tujuannya untuk makar, menggulingkan pemerintahan yang sah. Tidak bisa, Pak. Jadi apa masih relevan itu? Makar dan sebagainya dilakukan dengan cara jalanan seperti itu? Tidak relevan lagi. Kita negara demokrasi nggak bisa begitu. Ada jaluran hukumnya. Kita negara demokrasi kan rakyat kalau sudah menang ya menang. Jangan kemudian diadu lagi. Tapi ada sejumlah kritik, Bang Hendra, yang menyebutkan bahwa seharusnya aparat penegak hukum tidak begitu represif. Misalnya penyebar hoaxnya ataupun penghasut kebenciannya, ada beberapa tokoh yang barangkali Bang Hendra juga tahu, itu sampai diborgol. Ya. Nah, pemborgolan ini dinilai berlebihan. Jadi gini, hukum ini kan ditegakkan dengan dua cara, responsif, represif. Kalau responsif lagi tidak bisa mapan, harus represif. Contoh misalnya, kemarin itu ada beberapa tokoh yang diborgol.
Betul. tangannya. Karena polisi, dia sudah tahu, ini otaknya ini. Jadi supaya ada contoh gitu. Mengirimkan pesan kepada umum masyarakat. Penegak hukum memberikan pesan kepada masyarakat bahwa pemerintah tegas dalam menegakkan, tidak main-main. Siapapun dia, latar belakang apapun pun juga dia, tegas. Bukan untuk menakut-nakuti, jadi horor memberangus kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum? Oh tidak. Kita kan dari 1998 setelah reformasi ya, reformasi ini kan keran udah dibuka, udah luas ini. Nah ini harus diatur. Supaya orang bicara berpendapat silakan, tapi tidak boleh kemudian melanggar rambu-rambu, melanggar etika, melanggar norma, apalagi melanggar aturan. Hoax itu berbahaya sekali, lebih berbahaya daripada perang senjata nuklir. Oh iya? Ya. Hoax itu sekali orang angkat di medsos, seluruh jutaan bangsa ini lihat. Kalau mereka terprovokasi, hancurlah bangsa kita. Saya katakan lagi, lebih berbahaya dari senjata nuklir. Berbahaya sekali. Apakah ini relevan dengan pemikiran bahwa di era post-truth sekarang hoax adalah ancaman yang nyata, yang serius harus dihadapi tidak hanya oleh masyarakat, tapi juga segenap lini pemerintahan? Ya, saya setuju. Ini ancaman. Lebih berbahaya dari ancaman nuklir. Gitu. Kalau ini tidak diberangus, tidak disikat, kita nggak bisa membangun bangsa ini dengan beradab. Pasti bisa disintegrasi. Karena sekali lagi, begitu diangkat di medsos, jutaan orang Indonesia nonton, jutaan dunia nonton, jutaan terpengaruh. Pikiran mereka bisa dirasuk. Ini kan yang masih pelajar coba hasil penyidikan polisi. Apa mereka bilang? Kami terpengaruh, Pak. Kami diajak, Pak. Kan berbahaya sekali itu. Generasi muda kita yang disiapkan untuk masa depan, untuk yang baik, mindset mereka dirasuki dengan hal-hal yang tidak baik. Kan tidak bagus. Demokrat, saya dari Demokrat setuju, Omnibus Law, Cipta Karya itu perlu direvisi. Setuju. Tapi cara-cara kita untuk melakukan revisi jangan cara-cara jalanan. Ada cara-cara tertentu. Bisa judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ada narasi yang dibangun justru dengkot Demokrat lah yang ada di balik aksi unjuk rasa yang berakhir itu. Memang ketika di parlemen ya Demokrat yang paling vokal. Ya. Tapi kita lakukan dengan hal yang konstitusional melalui jalurnya. Kalau ada pikiran bahwa Demokrat ini di balik itu, saya pikir itu keliru. Demokrat ini partai yang tidak seperti dulu besar. Demokrat ini partai yang menurut saya seperti partai-partai lain lah. Kekuasaan juga tidak ada, apa yang mau dilakukan? Kita sekarang Demokrat adalah bagaimana fokus kita supaya 2024 kita bangun kembali, menang kembali. Untuk kegiatan tindak-tindak yang anarkisme itu jauh dari platform partai kita, jauh. Jauh. Jadi jika kemudian tidak sepaham dengan pengetukan ataupun pengesahan yang dinilai terburu-buru tadi oleh DPR dan kemudian disepakati oleh pemerintah begitu, apakah artinya ada langkah konstitusional lain yang diambil oleh Partai Demokrat? Ya pasti, lewat buruh kita bicara, lewat organisasi buruh kita bicara supaya ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dan itu sudah dilakukan sekarang. Sudah jalan. Tapi jangan kemudian kita bangun gerakan-gerakan yang nanti membuat bangsa ini tidak bisa membangun dengan baik. Bayangkan aja infrastruktur dibangun dengan susah payah dirusak gitu. Itu kalau dibiarkan itu gimana? Jadi sekali lagi hoax itu kan sangat berbahaya, menurut saya lebih berbahaya daripada nuklir. Kalau nuklir kan udah tahu pembuatan gimana. Tapi kalau hoax luar biasa dahsyatnya, kekuatannya itu. Jutaan orang seketika per menit juga bisa bergerak. Kita contoh Timur Tengah, Afghanistan, Irak, Yaman. Itu negara-negara yang sebenarnya negara-negara Muslim yang kuat, tapi kemudian hancur karena hoax juga. Mereka perang habis-habisan, perang saudara terjadi. Nah Indonesia ini dengan latar belakang kultur yang berbeda-beda, yang majemukkan suku, agama, dan ras yang begini beda. Kalau ini diadu, kita nanti kayak Timur Tengah lagi nanti, pecah-pecah kita. Jadi berbahaya sekali. Bang tadi bilang ada tujuan mulia sebetulnya dengan dibentuknya Undang-Undang Omnibus Law, dan Demokrat sebetulnya ikut dalam rapat-rapat itu meskipun pada akhirnya tidak menyepakati pengesahan di paripurnanya begitu. Jadi Indonesia ini kan sistem hukumnya kan menganut Eropa kontinental, civil law. Jadi kalau civil law berarti kita bicara positivisme. Undang-undang tertulis itu adalah sumber hukum positif yang harus kita pedomani. Itu pertama. Yang kedua, kita Indonesia ini kan sampai saat ini belum bisa mensinergikan, menyatukan sekian banyak undang-undang dalam satu aturan. Ada 79 undang-undang yang selama ini tersebar di mana-mana, undang-undang A, B, C, dan Z. Itu sangat menghambat investasi. Pasal-pasalnya satu dengan yang lain saling tumpang tindih dan bertentangan. Nah, kalau tidak disederhanakan, tidak disinergikan, kita tidak bisa jalan ini. Apalagi dibilang investasi. Orang luar datang mau investasi ke Indonesia, nggak mau. Katanya susah. Birokrasinya panjang, izinnya lamban. Nah, pemerintahan Jokowi mau menyederhanakan itu. Itu tujuan mulianya. Nah, kalau tujuan ini bisa dicapai, menurut saya ini bagus. Cuma sayangnya, sekali lagi sayangnya, ketika ada beberapa substansi, pasal-pasal tertentu yang akan diberlakukan, dibahas, itu tidak dibahas secara maksimal. Demokrat tidak menyetujui itu. Demokrat mau ini
dikomunikasikan kembali lagi. Coba pasal-pasal itu dibentuk, narasi norma itu dibentuk supaya undang-undang itu berpihak kepada rakyat. Itu intinya sebenarnya yang Demokrat tolak. Kalau tidak, monggo setuju. Mulia ini Omnibus Law. Negara-negara di dunia banyak yang udah pakai Omnibus Law. Oh ya, negara mana saja, Bang? Ya, Amerika udah pakai, Inggris udah pakai, Perancis udah pakai, Belanda udah pakai. Kita Indonesia kan sistem hukum kita apa? Sistem hukum kita ini civil law. Yang walaupun narasinya, substansi adalah nasionalisme. Tapi tidak bisa mengenyampingkan harus setiap masalah bikin undang-undang, setiap persoalan bikin undang-undang. Undang-undang banyak kita ini yang tumpang tindih gitu. Jadi disinergikan, disederhanakan supaya efektif, efisien. Oke. Jadi Omnibus Law itu menjadi payung hukum besarnya. Iya, dengan beragamnya peraturan-peraturan daerah, adanya sovereignty ataupun kedaulatan dari pemimpin daerah untuk membentuk undang-undang di daerah. Iya, apalagi di daerah perdanya. Perda itu kan payung hukumnya kan undang-undang. Kalau undang-undang udah banyak begitu, bayangkan, makanya begitu ribuan perda ini dibatalkan oleh pemerintah pusat karena tumpang tindih satu dengan yang lain. Jadi supaya ini sederhana, kita berhukum bernegara dengan baik, aturannya juga disederhanakan. Itu tujuan daripada Omnibus Law. Jadi satu perahu, satu tujuan, satu muatan, itu tujuannya. Tujuannya apa? Indonesia yang sejahtera. Terakhir, Dr. Hendra, Anda sepakat tidak apabila memang ada aksi kembali terjadi dan perusuh ditangkap kembali, yang terlibat adalah pelajar, namun ada narasi, ini masih narasi dan wacana bahwa akan dipersulit dalam penerbitan SKCK dan sebagainya bagi mereka yang termasuk di bawah umur. Anda melihat seperti apa? Kalau yang di bawah umur menurut saya janganlah, mereka perlu dibina, ya. Dipanggil, dibina, orang tuanya dipanggil. Seperti yang dilakukan oleh Bu Risma di Surabaya itu loh, itu bagus sekali. Dididik, terus dikembalikan. Yang di bawah umur ya, tapi yang sudah betul-betul otaknya, pelakunya yang ternyata merusak, menurut saya mereka harus ditindak. Tidak bisa dibiarkan. Kalau tidak nanti jadi contoh yang tidak bagus, kita berhukum yang tidak baik. Negara ini perlu, kalau tertib, kalau hukumnya tertib. Kalau tidak tertib hukumnya, kacau ini. Nanti bisa saja orang mau datang di Indonesia membangun, mau investasi, takut mereka. Oh, Indonesia negara apa itu? Negara barbar. Kan kerusuhan dulu kita udah alami kan. Orang semua takut kan. Kalau kita jalan ke mana? Dari Indonesia mereka ngomong aja nggak takut sama kita. Duduk aja berkatan kita takut. Karena Indonesia negara barbar. Apa seperti yang kerusuhan yang 1999 itu terjadi lagi? Kan nggak bisa, Pak. Indonesia yang NKRI, negara kesatuannya dibangun oleh seluruh bangsa Indonesia, dari komponen bangsa Indonesia harus dijaga keberadaannya. Terima kasih Dr. Hendra Karyaga, praktisi hukum sekaligus politikus Partai Demokrat.